Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah wa ra'akum. Kita berjumpa kembali dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah, membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Ibadat, Kitab As-Siyam, karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf, hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bahasan aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Macam-macam atau kategori tidak puasanya seseorang dilihat dari apa konsekuensi atau apa konsekuensi dari tidak puasanya itu. Jadi apa yang menjadi tanggungan dia dengan dia tidak puasa tersebut. Baik, kita langsung baca kitab kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikhul Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Arba'atun. Macam-macam tidak puasa dilihat dari apa yang wajib baginya karena tidak puasanya tersebut, atau apa konsekuensi yang menjadi tanggungannya karena tidak puasanya tersebut. Dan ia ada 4. Arba'atun, ada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. Tidak puasa yang berkonsekuensi wajib baginya qada dan fidyah sekaligus. Jadi ada keadaan orang yang tidak puasa dan dia menanggung 2 kewajiban, yaitu qada, melakukan puasa pengganti ya, di luar Ramadan, ya qada Ramadan. Dan yang kedua membayar fidyah, yang memberi makan orang miskin dengan ketentuan yang nanti akan ada penjelasannya. Nah, dan ini ada 2. Ini ada 2. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Tidak puasa karena khawatir atas orang lain. Tidak puasa karena khawatir atas orang lain, bukan khawatir terhadap dirinya. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha wal murdi'i li khaufiha ala radhi'iha. Seperti tidak puasanya perempuan yang hamil karena khawatir terhadap janin yang ada dalam perutnya. Wal murdi' dan perempuan yang menyusui tidak puasa karena khawatir terhadap radhi'nya, terhadap bayi yang sedang dia susui. Nah, jadi si perempuan yang hamil dan menyusui ini dia tidak khawatir
puasanya itu misalnya akan membahayakan dirinya. Nah, namun dia tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya, ya baik yang dalam perut ibunya bagi perempuan yang hamil maupun yang sedang dia susui bagi perempuan yang sedang menyusui. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana dikatakan oleh penulis Safwatiz Zubad, wal muddu wal qada lidzatil hamli au murdi'in in khafata litifli. Dan mud serta qada, mud ini fidyah maksudnya, bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui in khafata litifli, jika keduanya khawatir terhadap anaknya. Baik, dan di sini ada catatan kaki ya. Lianna kulla fitrin irtafaqa fihi syakhsani fayajibu fihi al-qada'u wal fidyatu. Karena setiap hal yang membatalkan puasa, setiap hal yang tidak puasa ya, setiap keadaan tidak puasa yang itu manfaatnya didapatkan oleh dua pihak, ya, irtafaqa fihi syakhsani, yang dirasakan manfaatnya oleh dua pihak, fayajibu fihil qada wal fidyah, maka wajib baginya qada dan fidyah. Jadi jika sesuatu itu ya manfaatnya dirasakan oleh dua pihak ya, dalam hal ini adalah si perempuan dan anaknya, maka boleh baginya diwajibkan dua perkara ya. Layak baginya diwajibkan dua perkara. Dalam hal ini dua perkara itu adalah qada dan fidyah, dan bukan cuma satu saja. Baik. Nah, di sini ada ketentuan berikutnya. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illal qada faqat. Adapun kalau keduanya tidak puasa, yaitu perempuan yang hamil dan menyusui tadi tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya dan kepada anaknya, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali qada saja ya. Jadi kalau si perempuan hamil dan menyusui tadi khawatir terhadap dirinya saja, maka yang wajib baginya adalah qada. Nah, lalu bagaimana kalau dia khawatir terhadap dirinya dan juga khawatir terhadap anaknya? Keduanya sekaligus. Maka di sini kewajiban baginya cuma qada dan tidak fidyah. Nah, pertanyaannya mengapa? Mengapa ketentuannya seperti ini? Padahal dalam kondisi ini kan yang mendapatkan manfaat juga dua pihak tadi ya, yaitu si ibu atau si perempuan dan si anak. Nah, yang harusnya atau selayaknya wajib baginya dua hal, yaitu qada dan fidyah. Nah, lalu mengapa di sini kewajibannya cuma qada saja? Nah, kita lihat catatan kaki. Li'annal qa'idata taqulu, karena kaidah mengatakan idza jitama'a mani'un wa muqtadin ghullibal mani'u 'alal muqtadi. Ketika bertemu mani' dan muqtadi, mani' ini yang mencegah berlakunya satu hukum, dan muqtadi sesuatu yang menuntut berlakunya satu hukum, maka pada kondisi ini diunggulkan mani' atas muqtadi. Dimenangkan mani' atas muqtadi. Fal khaufu ala anfusihima, kekhawatiran ya perempuan tadi, kekhawatiran kalau puasa pada dirinya saja ya, kekhawatiran untuk dirinya itu mani'un min wujubil fidyah. Itu adalah hal yang mencegah wajibnya fidyah karena kekhawatirannya adalah untuk dirinya dan itu tidak mewajibkan fidyah. Dan mani' tadi mencegah wajibnya fidyah. Jadi perempuan hamil dan menyusui tadi khawatir dirinya sakit misalnya kalau dia puasa ya. Wal khaufu ala tiflihima, sedangkan ketakutan atau kekhawatiran terhadap anak keduanya itu muqtadin lahu. Itu sesuatu yang menuntut
berlakunya fidyah ya sebagaimana sudah dibahas di poin sebelumnya. Nah, di sini ijtama'a mani' wa muqtadi. Berkumpul antara mani' wajibnya fidyah dengan muqtadi wajibnya fidyah. Nah, maka faghulliba al-awwal. Maka dimenangkan yang pertama yaitu mani'. Ya, dimenangkan yang pertama yaitu mani'. Fala fidyata alaihima. Maka tidak ada kewajiban fidyah bagi keduanya, bagi perempuan yang hamil dan menyusui tadi. Ma'a wujubil qada. Namun tetap wajib qada. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjut. Yang kedua ini adalah yang kedua yang ketika dia tidak puasa wajib baginya qada dan fidyah sekaligus. Nah, yang kedua adalah al-iftaru ma'a ta'khiril qada ma'a imkanihi hatta ata ramadanun akharu bi ghairi uzrin. Tidak puasa dengan menunda pelaksanaan qadanya padahal mungkin untuk melakukan qada sampai datang Ramadan tahun berikutnya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Baik, kita lihat catatan kaki dulu. Bi an amkanahul qada fi tilkas sanah bi khuluwihi an safarin wa maradin qadra ma alaihi minal qada. Yaitu ketika dia sebenarnya mungkin untuk melakukan qada di tahun tersebut karena dia sudah tidak safar lagi atau tidak sakit dengan kadar waktu yang bisa dia lakukan qada ya. Maksudnya begini. Seseorang misalnya tidak puasa Ramadan 4 hari di tahun ini ya. 4 hari dia tidak puasa Ramadan tahun ini karena misalnya safar atau karena sakit atau karena sebab-sebab lain. Nah, maka kewajibannya adalah qada. Nah, qada ini wajib dia lakukan, memang kewajibannya alat tarahi ya, alat tarahi. Dalam arti tidak wajib dia langsung qada 2 Syawal. Boleh dia qada kapanpun, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya, ya, tahun depan. Jadi terakhir dia berarti boleh untuk mengqada bulan Sya'ban. Nah, namun dia tidak melakukan qada Ramadan tersebut sampai masuk Ramadan tahun depan. Padahal sepanjang tahun tadi itu dari Syawal sampai Sya'ban tahun berikutnya itu sebenarnya dia bisa untuk qada. Karena ada keadaan 4 hari atau lebih dia tidak safar sepanjang tahun itu. Ya. Jadi meskipun dia safar misalnya di dominan tahun itu, tapi ada waktu 4 hari misalnya, dia tadi kan karena dia tidak puasanya 4 hari, ada waktu 4 hari dia tidak safar. Atau ada 4 hari dia tidak sakit selama Syawal sampai Sya'ban tadi. Nah, apalagi kalau ternyata sepanjang tahun dia tidak safar dan atau tidak sakit sama sekali, namun kemudian dia tidak qada pada waktu tersebut padahal tidak ada uzur. Nah, ini yang dibahas ya. Ini yang dibahas. Artinya wajib baginya qada sekaligus fidyah ya. Baik. Fa in akharahu li'uzrin. Nah, namun kalau dia menunda qada Ramadan tadi karena ada uzur, kasafarin wa maradin wa irda'in wa nisyanin wa jahlin fala fidyata alaihi. Seperti misalnya safar, sakit, menyusui, lupa atau tidak tahu ya, maka tidak ada kewajiban fidyah baginya. Misalnya dia setelah Ramadan sakit sepanjang tahun ya dari Syawal sampai Sya'ban gitu. Dia sakit terus sehingga tidak punya kesempatan untuk qada Ramadan, maka tidak ada kewajiban fidyah baginya ya. Tidak ada kewajiban fidyah baginya. Atau dia safar atau perempuan menyusui ya, atau perempuan menyusui sepanjang tahun itu maka tidak ada kewajiban fidyah baginya. Demikian pula lupa, demikian pula kalau dia tidak tahu ya, tidak tahu misalnya ada kewajiban semacam itu. Baik, maka yang seperti ini tidak ada fidyah baginya. Nah, yang ada fidyah tadi kalau tanpa uzur, kalau tanpa uzur. Baik. Al fidyatu hiya, nah fidyah itu adalah muddun wahidun, satu mud
likulli yaumin, untuk satu hari, untuk tiap hari. Maksudnya kalau seseorang tidak puasa satu hari Ramadan, satu hari ya, maka kewajibannya adalah mengeluarkan satu mud makanan. Kalau 2 hari berarti 2 mud makanan ya. Min ghalibi qutil balad, dari umumnya makanan pokok di negeri tersebut ya, di negeri dia atau di daerah dia. Wa tatakarrarul fidyatu bitakarruri as-sinin, dan fidyahnya bertambah ya. Artinya berulang, bertambah dengan pengulangan tahun, dengan pengulangan tahun. Baik. Nah, ini jadi bagi dua kalangan tadi wajib baginya qadha sekaligus fidyah ya. Wajib qadha sekaligus fidyah. Misalnya kalau dia tidak puasa 4 hari karena alasan-alasan tadi, maka selain wajib baginya mengqadha 4 hari tersebut di luar Ramadan, wajib juga baginya mengeluarkan 4 mud makanan pokok um, apa kepada fakir miskin ya. 4 mud makanan pokok. Baik. Kemudian kategori yang kedua dari 4 kategori yang kita sebutkan tadi, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Yang ya tidak puasa yang wajib baginya qadha saja dan tidak wajib fidyah. Wajib baginya qadha saja dan tidak wajib fidyah. Kal mughma alaihi wa nasin niyati wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'in. Contohnya adalah seperti orang yang pingsan ya sepanjang hari, yang ketentuannya sudah kita sebutkan di materi yang lalu. Kemudian orang yang lupa berniat ya, orang yang lupa berniat. Nah, untuk orang yang lupa berniat ini saya ada tulisan ya, ikhwafillah hafizakumullah. Bisa dibaca, mudah-mudahan bisa mengatasi kekhawatiran antum terkait dengan lupa niat ya. Kemudian dan orang yang muta'addi bifitrihi, orang yang tidak puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. Misalnya dia makan gitu tanpa ada uzur, dia minum dan semisalnya. Nah, maka kewajibannya adalah qadha saja dan tidak fidyah. Bi ghairi jima', kecuali jima' ya. Karena jima' sebelumnya sudah ada ketentuan secara khusus dan sudah kita bahas ya. Dan sudah kita bahas ada kewajiban kafarah uzma gitu. Baik. Kemudian ya atau boleh dikatakan bagian ba ini atau bagian B ini adalah ya seseorang tidak puasa dengan baik karena uzur ataupun tanpa uzur ya. Secara umum kecuali pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya dan setelahnya nanti gitu, dan kecuali jima ya. Maka kewajibannya adalah qadha saja tanpa fidyah. Baik, kemudian bagian yang ketiga, jim, ma yalzamu fihil fidyatu dunal qadha. Tidak puasa yang dan wajib baginya fidyah saja, tidak qadha. Dia tidak wajib qadha, namun wajib baginya cuma fidyah saja. Kasyaikhin kabirin wal mariyudil ladzi la yurja bur'uhu. Seperti syaikhun kabir, orang tua yang sudah tidak sanggup untuk puasa. Maka tentu dia di bulan Ramadan tidak sanggup, di luar Ramadan pun tidak sanggup. Maka tidak ada gunanya diwajibkan qadha atasnya karena dia tidak akan mampu melakukannya juga ya. Nah, maka yang seperti ini Syekh Kabir ini kewajibannya bukan qadha tapi dia membayar fidyah untuk setiap dia tidak puasa ya. Dan disamakan juga adalah orang sakit yang menurut penjelasan dokter dia sudah ya tidak diharapkan lagi kesembuhannya ya. Jadi ya kata dokter ya keadaan beliau ya sakit begini tidak akan sembuh lagi dan ya kita tinggal tunggu waktunya gitu misalnya. Atau semisal itu ya. Nah, yang seperti ini juga tidak wajib qadha karena kondisi sakitnya memang tidak akan berhenti ya. Dan kewajibannya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang terakhir yang D
Atau yang keempat, ma la yalzamu fihil qada'u walal fidyah. Tidak puasa dan tidak ada kewajiban qada dan juga tidak ada kewajiban fidyah. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ya. Kafitril majnuni ghairil muta'addi bijununihi. Seperti tidak puasanya orang gila, yang gilanya tadi tidak atas kesalahannya sendiri atau tidak atas kesengajaannya, ya. Nah, yang seperti ini tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Karena pada dasarnya memang dia sendiri tidak wajib untuk puasa. Baik. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana dikatakan dalam Safwatiz Zubad, ya. Di sini wajawizil fitra, ya, atau wajuwizal fitru li khaufi mauti wa maradin wa safarin in yatuli wa khaufi murdi'in wa dhati hamli minhu ala nafsihima durran bada wa yujibul qada dunal iftida wa muftirun li haramin li kulli yaum muddun kama marra bila qada'i saum. Baik. Nah, ini meringkas semua hal yang kita sebutkan tadi itu, ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita, ya. 4 keadaan bagi orang yang tidak puasa dengan kewajibannya masing-masing yang berbeda. Yang pertama tadi wajib qada dan fidyah. Yang kedua wajib qada saja. Dan ini keadaan umumnya orang yang tidak puasa, baik karena ada uzur maupun tanpa uzur. Kemudian yang ketiga yang wajib fidyah saja tanpa qada. Dan yang keempat tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Baik, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.